Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini pertemuan pertama kita. Perkenalkan, nama Ibu Suci Jaharotunisa. Ibu mengajar biologi kelas 10. Oke ya. Semoga kalian pun di sana selalu dalam keadaan sehat selalu. Kayak meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa belajar secara langsung dan bisa mengenal satu sama lainnya. Oke ya, kalian sudah melihat ya kontrak kerja yang ada di timeline kelas. Nah, Ibu harap kalian bisa mentaati peraturan-peraturan yang sudah Ibu buat ya. Oke, silabus juga sudah Ibu berikan dan dipelajari ya untuk 1 tahun ke depan. Dan untuk semester ini nanti kita akan belajar tentang ruang lingkup biologi, tentang keanekaragaman hayati, tentang virus, archaea, bakteria, eubakteria, protista, dan jamur ya. Oke, kita langsung saja ya masuk ke bab pertama, yaitu ruang lingkup biologi. Oke. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya, dibandingkan dengan hewan, dibandingkan dengan tumbuhan. Nah, apa yang membedakan manusia dengan hewan dan tumbuhan? Yaitu akal ya. Manusia diberikan akal oleh Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan. Nah, dengan akal tersebut manusia dapat belajar dan menemukan serta mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan ya. Di dalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan di surat At-Tin ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Jadi manusia itu dikasih kelebihan oleh Allah, dikasih akal pikiran untuk belajar, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan telah berkembang dan memberi sumbangan terhadap perbaikan kualitas hidup manusia. Nah, salah satunya adalah biologi. Oke. Apa itu biologi? Apa saja yang dipelajari biologi? Apa manfaat biologi bagi kehidupan? Nah, nanti kita akan belajar di bab ruang lingkup biologi ya. Oke, pertama biologi. Biologi diambil dari bahasa Belanda biologi yang juga diturunkan dari gabungan kata dalam bahasa Yunani bios sama atau hidup dan logos atau ilmu ya. Jadi ilmu biologi adalah ilmu tentang kehidupan atau ilmu mengenai makhluk hidup ya. Kayak objek yang menjadi kajian biologi banyak sekali ya, dimulai dari tingkat molekul sampai tingkat biom atau biosfer. Dalam ruang lingkup biologi nanti kita akan belajar tentang tingkatan organisasi kehidupan, cabang-cabang ilmu biologi, manfaat mempelajari biologi, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, untuk hari ini nanti kita akan belajar tingkatan organisasi kehidupan dan cabang-cabang ilmu biologi. Oke, untuk yang pertama nih tingkat organisasi kehidupan. Oke, kalian bisa lihat dari gambarnya ya, bagaimana tingkat-tingkatan kehidupan dimulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya, dimulai dari molekul. Molekul itu penyusun dari sel. Nah, selanjutnya sel, gabungan dari sel, kumpulan dari sel akan membentuk suatu jaringan. Nah, jaringan yang sama dan memiliki fungsi yang sama akan membentuk organ. Selanjutnya organ akan membentuk sistem organ. Sistem organ akan membentuk organisme. Organisme akan menjadi populasi atau kumpulan dari makhluk hidup sejenis. Selanjutnya populasi akan menjadi komunitas. Komunitas akan menjadi ekosistem, dan yang paling besar yaitu biosfer atau biom ya. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas untuk yang tingkat molekul terlebih dahulu. Nah, di sini ada kajian tingkat molekul, yaitu kajian biologi tingkat molekul meliputi protein, karbohidrat, lemak, asam nukleat, dan vitamin. Nah, karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain itu sangat menunjang kehidupan
manusia, hewan, juga tumbuhan ya. Itu sangat penting sekali untuk menyusun sel, menyusun tubuh kita. Oke, tanpa adanya molekul, misalkan kita kekurangan molekul atau kekurangan karbohidrat atau lemak, nah pasti akan mengganggu juga proses dalam tubuh kita gitu ya. Oke, selanjutnya ada tingkat sel. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke. Sel dipelajari dalam cabang ilmu sitologi. Jadi sitologi itu ilmu yang mempelajari tentang sel ya. Nah, kajian biologi tingkat sel meliputi morfologi. Morfologi itu bentuk luar dari makhluk hidup ya. Jenis-jenis sel, ada prokariotik, ada eukariotik, terus berbagai macam organel penyusun sel. Nanti sel kalian akan belajar di kelas 11 nanti ya. Macam-macam sel, jenis-jenis sel, terus organel penyusun sel itu apa saja ya. Misalkan ada mitokondria, ada retikulum endoplasma, ada ribosom dan lain-lainnya ya. Terus ada fungsi organelnya seperti apa, metabolisme dalam selnya seperti apa. Metabolisme itu segala proses reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh. Terus transportasi zatnya seperti apa, serta secara sel berproduksinya seperti apa gitu ya. Jadi banyak sekali kajian-kajian dalam sel yang harus dipelajari. Oke, selanjutnya ada tingkat jaringan. Nah, jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, cabang ilmu biologi yang mempelajari jaringan yaitu histologi ya. Kajian biologi pada tingkatan jaringan meliputi macam-macam jaringan, ada jaringan ikat, jaringan saraf, jaringan epitel, jaringan otot polos ya, dan lain-lain. Terus ada lagi fungsi berbagai jaringan, fungsinya, terus komponen penyusunnya apa saja, kultur jaringan. Nanti kultur jaringan ini di kelas 11 tentang tumbuhan, nanti pelajari tumbuhan ya, tentang bagaimana cara mengkulturkan jaringan. Misalkan kultur jaringan ini membuat mengembangkan tumbuhan dari sebagian kecil tumbuhan ya. Nah, selanjutnya ada serta kelainan pada jaringan. Kelainan pada jaringan itu apa saja? Oke, selanjutnya tingkat organ. Nah, organ adalah kumpulan jaringan yang bekerja sama. Nah, cabang ilmu biologi yang pelajari organ disebut organologi ya. Nah, kajian biologi tingkat organ, Kajian biologi tingkat organ meliputi berbagai jenis organ, fungsi organ. Nah, jenis organ apa saja banyak ya, ada hati, ada jantung, ada otak, ada lambung, ada ginjal dan lain-lain ya. Terus fungsi berbagai macam organ, fungsinya seperti apa, fungsi dari jantung itu seperti apa. Nah, ini masuk dalam cakupan biologi ya. Terus komponen penyusun organnya itu apa saja, kelainan dan transplantasinya organ itu apa saja gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tingkat sistem organ. Nah, sistem organ ini berarti tadi kumpulan dari organ ya. Nah, kajian pada tingkat sistem meliputi berbagai macam sistem, fungsi berbagai sistem. Fungsi sistem. Nah, contohnya ada sistem peredaran darah, ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, ada sistem pengeluaran atau ekskresi. Banyak sekali ya sistem-sistem dalam tubuh kita. Nah, contohnya misalkan salah satunya adalah sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah ini terdiri dari organ apa saja? Nah, sistem peredaran darah ini terdiri dari organ jantung, darah, dan pembuluh darah ya. Terus ada lagi sistem pencernaan. Nah, penyusun sistem pencernaan apa saja? Ada mulut, ada esofagus, ada lambung, ada usus halus, usus besar, dan lain-lain ya. Oke, cara kerja serta kelainan yang terjadi pada sistem organ.
Nah, selanjutnya tingkat individu. Nah, individu adalah organisme tunggal, contoh seekor harimau, seekor hutan, sebatang padi, dan banyak lagi ya. Seorang manusia, nah itu juga merupakan individu ya. Terus satu ekor ikan, nah itu juga individu ya. Nah, kajian biologi pada tingkat individu meliputi jenis-jenis organisme, kedudukan secara taksonomis, cara memperoleh makanan, cara bereproduksi, cara bergerak, cara mempertahankan diri, dan cara beradaptasi terhadap lingkungan. Oke ya, selanjutnya tingkat populasi. Nah, populasi di sini adalah merupakan salah satu atau lebih individu suatu spesies dalam hidup di suatu tempat pada waktu tertentu. Jadi populasi ini secara sederhananya kumpulan makhluk hidup sejenis ya. Contohnya ya kumpulan dari manusia, misalkan populasi kelas ya terdiri dari terdiri dari banyak orang ya, terdiri dari banyak siswa. Atau misalkan dalam populasi kandang ayam ya terdapat berbagai ayam ya di situ ya. Nah, kajian biologi pada tingkat populasi meliputi perkembangan populasi, jumlah kelahiran atau natalitas, jumlah kematian atau mortalitas, perpindahan, migrasi, terus kompetisi antar populasi. Kompetisi ini perebutan ya, misalkan perebutan dalam satu populasi kandang ayam berebut makanan, itu namanya kompetisi dalam populasi ya. Oke, selanjutnya ada tingkat ekosistem. Nah, ekosistem di sini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, kajian biologi pada tingkat ekosistem meliputi berbagai jenis ekosistem. Contohnya ekosistem di atas contoh di gambar ya. Ada ekosistem mangrove, ada ekosistem laut, ada ekosistem buatan contohnya sawah dan lain-lain ya. Ada ekosistem sungai dan macam-macamnya, ekosistem danau dan lain-lain. Nah, terus komponen abiotik, biotik, komponen hidup dan tak hidupnya apa saja, terus fungsi masing-masing komponen ekosistem, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya, aliran energi, rantai makanan, jaringan makanan. Tingkat ekosistem ini sangat kompleks sekali ya. Nanti kita akan belajar di semester 2 tentang ekosistem. Oke, selanjutnya yang terakhir ini tingkat yang paling besar sekali itu tingkat biom. Nah, biom atau biosfer di sini adalah ekosistem besar yang meliputi suatu daerah yang luas dan memiliki flora fauna yang khas. Ciri khas sebuah biom adalah adanya vegetasi tertentu yang dominan pada suatu wilayah yang dipengaruhi oleh suatu iklim. Nah, di situ kalian bisa lihat di gambarnya ya. Contoh dari biom itu atau biosfer itu ada bioma gurun, ada bioma savana, ada bioma hutan gugur, hutan hutan tropis, ada bioma taiga, ada bioma tundra. Contoh biom itu memiliki flora fauna yang khas. Contohnya gurun pasir. Di Indonesia ada nggak gurun pasir? Nggak ada ya. Adanya di negara-negara Arab. Nah, hewannya pun khusus gitu, hewan yang khas dari daerah tersebut yaitu unta ya. Nggak mungkin di situ ada pinguin ya, karena pinguin habitatnya di tempat-tempat yang dingin. Jadi ini tingkat biom ini ekosistem besar dan luas yang memiliki flora fauna yang khas gitu. Contohnya tadi ya gurun. Oke, selanjutnya kita ke cabang-cabang biologi. Nah, ini cabang-cabang ilmu biologi apa saja ya? Ini terbagi menjadi 4 nih berdasarkan objek kajiannya. Nah, cabang-cabang biologi ada banyak sekali ya. Ada zoologi, itu tentang hewan, zoo ya. Botani tentang tumbuhan, mikrobiologi tentang mikroorganisme, bakteriologi tentang bakteri, virologi tentang virus, mikologi tentang jamur, parasitologi tentang parasit, ikthyologi tentang ikan, malakologi tentang moluska, ornitologi tentang burung, entomologi tentang serangga, fikologi tentang alga atau ganggang. Nah, banyak sekali ya berdasarkan objek kajiannya. Nah, sekarang kita belajar tentang berdasarkan struktur dan fungsi makhluk hidup, yaitu sitologi yang mempelajari tentang sel,
ada histologi tentang jaringan, morfologi tentang bentuk atau ciri luar organisme, ada fisiologi mempelajari tentang fungsi kerja tubuh, ada anatomi ilmu yang belajar tentang bagian-bagian tubuh. Oke, selanjutnya ada berdasarkan tema pokoknya ada evolusi, ilmu yang mempelajari tentang perubahan makhluk hidup. Ada genetika yang belajar tentang pewarisan sifat. Jadi ini tuh ilmunya berdasarkan tema pokoknya ya. Nanti ini kayak evolusi, genetika, ekologi, entologi nanti kita akan belajar di biologi ya, di bahasan-bahasan biologi nanti di kelas 12. Ekologi, ilmu yang belajar tentang hubungan timbal balik antara makhluk dengan lingkungannya. Ada etologi, ilmu yang belajar tentang perilaku dan cara hidup hewan. Nah, selanjutnya ini berdasarkan objek dan tema pokoknya. Tadi kan yang berdasarkan tema pokoknya kan tentang genetika saja. Genetika itu kan luas kan, ada genetika itu pewarisan sifat apa ini, hewan apa tumbuhan apa manusia gitu ya, spesifik ya. Ini berdasarkan objek dan tema pokoknya, contohnya genetika manusia ya, atau genetika tumbuhan ya. Kalau genetika manusia ya ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat pada manusia. Jadi kalau misalkan berdasarkan objek dan tema pokoknya ini lebih spesifik lagi gitu tingkat pembahasannya. Terus ada ekologi tumbuhan, juga ada ekologi hewan, kayak seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja ya. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan tentang manfaat mempelajari biologi, terus tentang metode ilmiah dan cara kerja di laboratorium. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan secara langsung ya. Ada yang belum paham boleh ditanyakan secara langsung ke ibu ya. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika misalkan ada salah kata, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum. Kita akhir sampai di sini ya. Maaf ya, sebelumnya kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.